Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pertemuan kali ini kita melalui video pembelajaran dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Ya, pendidikan karakter itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Lalu, untuk pendidikan, apa itu pendidikan? Ya, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, untuk karakter, apa itu karakter? Ya, karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk menemukan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi pendidikan karakter itu suatu usaha manusia yang mana secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nih, menurut para ahli, ada beberapa pendapat dari para ahli, tapi di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli, yaitu dari Teramli, mengenai pendidikan karakter itu. Menurut Teramli adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Lalu selanjutnya dari John W. Santrock. Nah, John W. Santrock ini mengemukakan pendapatnya mengenai karakter education itu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Selanjutnya ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pendidikan karakter itu punya tujuan yang membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakat itu memiliki sifat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter. Nah, nilai-nilai pembentuk karakter itu bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, ini ada 18 pembentuk nilai karakter. Nah, yang pertama itu ada kejujuran, lalu sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan yang terakhir adalah religius. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada nilai karakter utama. Nah, di Indonesia itu ada gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, pendidikan penguatan ini itu fokus pada 5 nilai karakter utama. Dan itu semua bersumber dari Pancasila. Nah, yang pertama itu ada nilai karakter religius, yang mana penerapan nilai karakter religius ini dalam kehidupan masyarakat, dalam kesehariannya itu bisa dilihat dari sikap cinta damainya, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, itu ada nilai karakter nasionalis.
Nah, nilai karakter nasionalis ini merupakan cara berpikir dan bersikap atau bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan sosial, budaya, dan politik bangsa. Nah, penerapan ini kita bisa lihat ketika diterapkan dalam kesehariannya dengan apresiasi terhadap budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Dan pastinya masih ada banyak lagi. Lalu, yang ketiga itu ada nilai karakter integritas. Nah, nilai karakter integritas itu yang gimana? Nah, nilai karakter integritas itu yang mana nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu itu dipercaya dalam perkataan dan perbuatan, serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dari sikap tanggung jawabnya, aktif terlibat dalam kehidupan sosial atau tidak, lalu ada konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Nah, lalu nilai yang keempat yaitu nilai karakter mandiri. Nah, nilai karakter mandiri ini merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam kehidupannya. Nah, dengan kata lain, individu yang mandiri akan mempergunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Nah, penerapan nilai ini bisa kita lihat dengan mereka itu memiliki etos kerja yang baik, lalu memiliki daya juang yang tinggi, tangguh dalam menghadapi tantangan. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai karakter gotong royong. Nah, nilai karakter gotong royong ini merupakan sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Dan penerapan ini ketika ada dalam keseharian, kita bisa melihat dengan menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama. Dan pastinya yang terakhir ada saling tolong-menolong. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi. Nah, di sini ada 3 fungsi. Nah, yang pertama itu ada untuk pengembangan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Nah, lalu yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Nah, lalu yang ketiga, fungsinya adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, tetapi fungsi secara umum itu pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, baik, sudah sampai di akhir slide ya. Mungkin itu saja untuk untuk pertanyaan atau yang lain yang mau ditanyakan bisa di pertemuan selanjutnya. Silahkan ditulis, dicatat. Pertanyaan juga silahkan dicatat, ketika ketemu bisa ditanyakan gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian materi mengenai pendidikan karakter, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.